Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Prameswara Ramadhani. Saya dari kelas MA 21 Channel 3 dari Fakultas Manajemen Sumber Daya. Nah, di sini saya akan berkomentar tentang kebijakan kenaikan PPN 12% yang terjadi di belakangan ini atas kenaikan atau keputusan pemerintah, yaitu tentang kenaikan PPN 12%. Nah, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% itu di Indonesia bukan merupakan kebijakan yang langsung berkaitan dengan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Nah, melainkan kebijakan yang diimplementasikan pada masa pemerintahan pada Presiden Joko Widodo. Nah, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP yang disahkan pada 2021. Nah, Bapak Prabowo Subianto sendiri merupakan Menteri Pertahanan dan dari Kabinet Bapak Jokowi. Nah, di sini meskipun dia memiliki pengaruh dalam kebijakan pemerintah, kebijakan kenaikan atau terkait kenaikan PPN tersebut tidak spesifik terikat dengan jabatannya. Nah, di sini kenaikan PPN menjadi 12% itu merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang lebih luas lagi, di mana bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki sistem perpajakan, dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan non-pajak. Nah, di sini terutama dari sumber daya alamnya ya. Nah, kenapa reformasi itu mencakup beberapa hal, yaitu perpajakan, mencakup pengenaan pajak karbon dan perubahan pada sistem perpajakan untuk memperbaiki kesetaraan dari pajak tersebut. Nah, di sini kenaikan PPN menjadi 12% itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disahkan pada 2021. Nah, di sini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian dan mengatasi defisit anggaran. Ya, ini defisit anggaran ini terjadi merupakan termasuk dampak dari COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 mulainya. Nah, kenaikan pajak termasuk kenaikan pajak tarif pertambahan nilai atau kita sebut PPN yang menjadi 12% ini pada tahun 2022 memiliki beberapa alasan utama. Jadi kenaikan pajak ini tidak serta-merta pemerintah hanya menaikkan saja tanpa ada alasan yang jelas atau tanpa ada maksud yang jelas dari pemerintah. Namun kenaikan ini memiliki beberapa alasan yang memberikan atau memutuskan pemerintah menjadi kenaikan pajak 12%. Di sini beberapa alasan utama yang mendasari keputusan pemerintah untuk menaikkan pajak. Yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, itu sudah pasti ya, karena salah satu tujuan utama kenaikan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan negara kita sendiri. Nah, peningkatan pendapatan negara diperlukan untuk membiayai berbagai kebutuhan dari negara tersebut. Nah, termasuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta program-program sosial lainnya. Nah, selain itu, dengan adanya defisit anggaran yang lebih besar, terutama setelah COVID-19 ini, kenaikan dari pajak tersebut tentunya membantu menyeimbangkan dari anggaran negara kita. Nah, kita tahu sendiri ya, semenjak COVID-19 terjadi, Indonesia ini mengalami siklus perekonomian yang turun. Jadi perekonomian kita itu menjadi anggaran pendapatan negara menjadi turun, sehingga bagaimana sih pemerintah berpikir agar pendapatan ini kembali normal kembali setelah atau pasca COVID-19 ini. Nah, salah satunya alasannya itu mengapa pemerintah menaikkan pajak menjadi 12%. Nah, jadi pemerintah tidak serta-merta dalam menaikkan pajak, yaitu hanya untuk pembengkakan uang pemerintahan, itu tidak ya. Jadi di sini tentu saja pemerintah itu memikirkan bagaimana kedepannya warga Indonesia ini memiliki kehidupan atau perekonomian yang lebih baik lagi daripada tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya alasan yang mendasari kenaikan pajak PPN yaitu yang kedua, memperbaiki struktur perpajakan. Nah, di sini pemerintah juga bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan yang lebih adil dan lebih efisien.
Nah, kenaikan PPN sendiri dan beberapa kebijakan perpajakan lainnya merupakan bagian dari upaya reformasi perpajakan, di mana mencakup perluasan basis pajak dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu seperti ekspor sumber daya alam. Nah, tentu saja ya, dengan adanya kenaikan pajak kita jadi beberapa perbaikan atau efisiensi dari perbaikan dari satu daerah ke daerah lain itu akan menjadi lebih efisien dan lebih adil atau merata gitu. Jadi tidak ada yang namanya hanya berkembang di dalam atau di satu daerah saja. Jadi pemerintah memikirkan bagaimana kita cara pemerintah untuk memperluas atau menyeimbangkan antara satu daerah dengan daerah lain. Jadi tidak ada lagi yang namanya daerah yang tertinggal atau daerah yang lebih maju. Mereka menginginkan suatu Indonesia yang adil. Nah, jadi mereka berpikir bagaimana caranya. Nah, mungkin bagi beberapa orang kenaikan pajak ini merupakan suatu hal yang tidak bisa diterima begitu saja. Kenapa? Mungkin mereka mempertimbangkan dari segi pendapatan mereka dan lain sebagainya. Namun mungkin memang pemerintah juga kan memikirkan ya, namanya kita bagaimana membangun sebuah negara itu kan pasti susah, pasti memerlukan banyak sekali anggaran, banyak sekali pendapatan, banyak sekali pemasukan. Nah, pemerintah ini berusaha bagaimana cara kita memberikan atau pemerataan bagi semua daerah atau wilayah yang ada di Indonesia. Nah, terutama atau salah satunya yaitu dengan menaikkan pajak PPN ini. Nah, yang ketiga ini alasannya yang mendasari kenaikan PPN yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan atau saya singgung, yaitu Indonesia ini sendiri mengalami penurunan pendapatan selama masa Covid pandemi yang terjadi di awal 2020 sampai 2022 akhir gitu. Jadi bagaimana Indonesia ini atau pemerintah sendiri menentukan cara atau mencari cara bagaimana Indonesia pulih kembali dari keterpurukan yang pernah dialami, yaitu keterpurukan oleh adanya COVID-19 atau pandemi COVID-19. Jadi pemerintah bagaimana berupaya meningkatkan kesejahteraan perekonomian di negara Indonesia lagi. Jadi mereka mengupayakan seberapa besar upaya mereka, berarti salah satunya dengan kenaikan PPN ini. Jadi mereka tidak serta-merta menaikkannya hanya karena satu alasan saja. Jadi mereka memikirkan sebenarnya berbagai alasan lain di luar itu gitu. Jadi mereka lebih berpikir bagaimana meningkatkan pendapatan dari negara. Namun tentunya memang banyak sekali pro kontranya. Di sini pandemi COVID-19 sendiri itu menyebabkan kontraksi ekonomi yang signifikan. Nah, sehingga banyak negara termasuk Indonesia ini menghadapi kebutuhan besar akan pembiayaan untuk pemulihan ekonomi. Dengan peningkatan pajak, pemerintah ini berupaya mengurangi defisit anggaran dan memastikan ketersediaan dana untuk program-program pemulihan ekonomi, termasuk bantuan sosial dan stimulus ekonomi sendiri. Nah, selanjutnya di sini alasan yang mendasari pemerintah menaikkan pajak PPN menjadi 12%. Selanjutnya itu mendorong keadilan sosial. Nah, di sini reformasi perpajakan ini juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial, di mana lebih banyak individu dan badan usaha yang dapat berkontribusi secara proporsional terhadap pembangunan negara. Salah satu alasan kenaikan PPN ini adalah untuk memperluas nih dari basis pajak itu sendiri, dengan harapannya pajak lebih tinggi ini dapat lebih merata atau dinikmati oleh masyarakat luas. Jadi tidak ada yang namanya lagi ketertinggalan daerah atau suatu daerah gitu. Jadi Indonesia ini akan rata semua daerahnya gitu atas kenaikan pajak atau hasil dari kenaikan pajak itu sendiri yang diharapkan. Selanjutnya untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Nah, di sini Indonesia ini kan memiliki ketergantungan yang tinggi gitu ya pada sektor sumber daya alamnya seperti minyak, gas, dan mineral untuk pendapatan negara sendiri. Dengan menaikkan pajak dan memperluas basis pajak ini, pemerintah berusaha untuk mengurangi ketergantungan nih pada sumber daya alam dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih berkelanjutan. Jadi tidak hanya
berfokus pada sumber daya alamnya saja, tetapi membuat inovasi baru gitu ya, dapat kita ketergantungannya tidak hanya kepada sumber daya alamnya saja, tapi sumber daya yang akan lebih bisa dinikmati lebih jauh atau lebih panjang jangkanya gitu. Kemudian menyesuaikan dengan inflasi dan kebutuhan dari ekonomi itu sendiri. Di sini peningkatan tarif pajak itu juga seringkali dipengaruhi oleh inflasi dan perubahan dari ekonomi. Dan kenaikan dari PPN ini seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terjadi, dengan harapan bahwa pajak lebih tinggi ini dapat diterima oleh masyarakat seiring dengan peningkatan daya beli dan ekonomi yang lebih stabil lagi gitu. Jadi nanti diharapkan dengan adanya penambahan pajak menjadi 12% ini, pemerintah itu mengharapkan Indonesia akan menjadi perekonomian lebih stabil lagi, tidak ada namanya inflasi yang lebih tinggi gitu. Jadi ekonomi Indonesia akan lebih stabil dalam jangka waktu yang lebih lama lagi gitu ya. Kemudian selanjutnya konsolidasi fiskal, di mana peningkatan tarif pajak ini menjadi salah satu upaya untuk melakukan konsolidasi fiskal, yaitu merupakan upaya untuk memperbaiki keseimbangan keuangan negara dengan mengurangi defisit anggaran dan utang negara. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia ini berharap dengan reformasi pajak, negara ini lebih stabil baik secara fiskal dalam jangka panjangnya gitu. Jadi dengan adanya kenaikan pajak menjadi 12%, otomatis kan pendapatan negara akan naik gitu ya. Otomatis pendapatan negara akan bertambah. Jadi diharapkan ini pemerintah Indonesia atau negara Indonesia ini tidak bergantung pada hutang negara atau defisit saja gitu, tetapi lebih mengutamakan yang namanya pendapatan dari pajak ini sendiri gitu ya. Kemudian ya, meskipun ada alasan-alasan yang sudah menjadi atau mendasari pemerintah untuk menaikkan pajak menjadi 12% ini, kebijakan ini juga seringkali ya menuai kritik, terutama terkait dengan potensi penurunan daya beli masyarakat, terutama pada kelompok menengah ke bawah yang lebih sensitif terhadap perubahan harga barang dan jasa akibat kenaikan dari pajak penambahan negara ini. Nah, otomatis dengan adanya kenaikan PPN ini menjadi 12%, masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah ini akan lebih terberatkan gitu ya. Otomatis kan pendapatan mereka yang tidak seberapa itu, mereka berpikir bahwa justru akan menambah gitu beban hidup mereka gitu, akan menambah beban pembiayaan mereka, beban biaya hidup mereka dan segala macam gitu. Kebutuhan akan naik, kebutuhan akan lebih banyak terpotong pajaknya. Jadi mereka akan seringkali berpikiran bahwa kenaikan pajak 12% ini tuh akan sangat memberatkan kami gitu, masyarakat perekonomian menengah ke bawah gitu. Mereka berpikir bahwa tidak adil nih adanya kenaikan pajak ini. Mereka berpikir bahwa kenaikan ini hanya menyusahkan mereka saja, tidak ada yang namanya malah membantu mereka, tetapi mereka berpikir adanya kenaikan pajak ini malah justru akan lebih memberatkan mereka, akan lebih menyengsarakan mereka gitu, memberatkan hidup mereka gitu ke depannya. Jadi mereka berpikiran seperti itu ya dengan adanya kenaikan pajak PPN menjadi 12% ini. Walaupun memang masyarakat sudah mengeluarkan nih alasan-alasannya kenapa dinaikkan pajak menjadi 12%, kenapa pajak ini dinaikkan terus-menerus gitu ya. Tapi ya namanya kita sebagai warga masyarakat Indonesia, dengan adanya ini juga kita lebih berpikir lagi ya, kenapa diberatkan hanya satu pihak saja gitu ya. Jadi memang ya masyarakat juga lebih masih mengkaji ulang gitu, kenaikan ini apakah untuk pemerataan semua barang yang ada gitu, atau memang hanya untuk barang-barang tertentu saja, untuk yang nilainya memang nilai istimewa gitu, nilai luxury gitu ya, barang-barang yang emang mahal, atau memang dikenakan untuk semua barang yang ada gitu. Nah, di sini kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12% ini mulai diberlakukan pada tahun 2022 melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP, yang memang banyak sekali gitu ya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat ini sendiri. Nah, beberapa pihak ini mendukung nih kebijakan ini, sementara juga gitu di belahan
pihak lain gitu ya. Ada juga yang mengkritik atas kenaikan pajak penambahan negara menjadi 12% ini. Nah, berikut ini ada beberapa pandangan nih dari pandangan pro dan kontra yang muncul di masyarakat dengan terkait kenaikan dari PPN menjadi 12% ini. Nah, di sini pertama kita akan membahas pendapat pro ya, atau pendapat yang mendukung kenaikan dari PPN itu sendiri. Yang pertama, di sini peningkatan pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan. Dan di sini masyarakat itu berpikir bahwa pendukung kebijakan ini itu berargumen bahwa kenaikan PPN ini dapat membantu peningkatan pendapatan negara Indonesia itu sendiri yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program-program pembangunan, infrastruktur gitu ya, kesehatan, pendidikan, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pemerintah ini memerlukan lebih banyak lagi gitu biaya atau dana untuk mengurangi defisit anggaran dan mengurangi ketergantungan pada utang negara itu sendiri. Jadi mereka yang berpikir pro ini di sini, mereka berpikir bahwa dengan adanya gitu ya kenaikan pajak 12% ini, otomatis kenaikan pendapatan negara gitu juga akan meningkat gitu. Pendapatan negara akan meningkat seiring dengan peningkatan nilai pajak gitu menjadi 12%. Jadi negara ini akan lebih banyak mendapatkan pendapatan gitu daripada mereka harus berhutang ke negara lain atau defisit gitu ya dari negara. Jadi mereka berpikirnya bahwa nanti dengan adanya kenaikan ini, pemerintah justru lebih akan banyak mendapatkan pendapatan gitu. Nah, yang kedua, sebagai reformasi perpajakan untuk meningkatkan keadilan dari pajak itu sendiri. Di sini mereka itu berargumen atau berpendapat bahwa kenaikan dari pajak penambahan negara ini dianggap sebagai bagian dari upaya reformasi perpajakan yang lebih adil gitu ya, dimana lebih banyak lagi sektor dan lapisan masyarakat dapat berkontribusi pada pembiayaan dari negara. Dengan memperluas basis pajak, diharapkan pemerintah ini dapat mengurangi ketimpangan antara sektor yang selama ini tidak dijangkau nih dengan atau sebagai sektor formal gitu. Jadi mereka yang berpendapat ini lebih lebih berpikir bahwa nantinya dengan adanya kenaikan pajak 12% ini, sektor-sektor yang tadinya tidak dikenakan pajak, sektor-sektor yang tidak tersentuh pajak gitu akan lebih tersentuh gitu, akan lebih nanti mungkin menjadi tersentuh dengan adanya kenaikan pajak menjadi 12% ini. Jadi nanti mereka juga akan lebih ikut andil gitu ya dalam pembiayaan negara gitu, meningkatkan pendapatan negara, pembiayaan negara, membantu pendapatan negara dan sebagainya. Jadi mereka tidak hanya dalam sektor tertentu saja nanti yang akan membiayai negara ini. Jadi akan lebih luas, justru akan lebih banyak lagi gitu yang membantu untuk menjadi pendapatan negara atau membayar pajak menjadi 12% ini. Jadi otomatis pendapatan negara akan lebih meningkat, terus basis pajak ini akan lebih luas lagi jangkauannya gitu. Jadi mereka berpikir bahwa memang akan lebih baik justru jika pajak ini dinaikkan menjadi 12% gitu ya. Ini merupakan salah satu pendapat yang pro gitu dari masyarakat yang mendukung adanya kenaikan PPN menjadi 12% itu sendiri gitu. Nah, pendapat pro yang selanjutnya di sini adalah diversifikasi sumber pendapatan negara gitu ya. Di sini Indonesia kan masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam atau SDA gitu ya untuk pendapatan dari negara itu sendiri. Nah, dengan menaikkan tarif PPN ini diharapkan ada diversifikasi sumber pendapatan, mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif yang cenderung fluktuatif gitu atau tidak dapat diukur gitu ya seberapa kapan naik kapan turun kayak gitu. Jadi tidak stabil gitu. Selanjutnya untuk mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik. Nah, kita sendiri kan tahu gitu ya, kita sebagai warga masyarakat Indonesia atau warga negara yang baik, sebagai warga negara yang baik kita adalah patuh membayar pajak gitu. Pajak merupakan kewajiban dari kita sendiri gitu ya. Jadi mungkin mereka berpendapat bahwa dengan nantinya di kenaikan pajak ini masyarakat akan lebih aware gitu, akan ada namanya pembayaran pajak gitu ya. Di sini dengan meningkatkan tarif pajak itu sendiri, pemerintah ini dapat mendorong masyarakat dan perusahaan untuk lebih patuh pada kewajiban perpajakan. Nah, pajak yang lebih tinggi ini seringkali mendorong efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan meningkatkan upaya untuk mendeteksi kebocoran dari pajak itu sendiri. Jadi
Dengan adanya pajak ini sendiri, kenaikan pajak, nilai pajak itu sendiri, masyarakat akan lebih patuh dalam pembayaran pajak. Jadi mereka akan lebih memikirkan bahwa nantinya jika pajak itu ditunda oleh mereka, pembayarannya akan semakin membengkak dan nilainya akan lebih semakin tinggi. Jadi mereka akan lebih patuh pembayarannya gitu. Jadi tidak akan menunda-nunda pajak lagi. Mereka akan lebih patuh membayarkan pajak dengan segera gitu ya. Jadi dengan adanya kenaikan ini, mereka berpendapat kontranya adalah seperti itu. Jadi mereka berpikir bahwa nantinya kenaikan ini akan lebih efisien gitu untuk mendorong masyarakat itu menaati peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, terutama pada perusahaan-perusahaan besar gitu ya, perusahaan manufaktur, perusahaan lainnya gitu. Nah, selain adanya pro gitu, tentu saja kita sebagai manusia gitu juga ada namanya kontra atau menentang kenaikan dari PPN itu sendiri gitu. Yang pertama alasannya yaitu meningkatkan beban hidup dari masyarakat Indonesia. Nah, di sini ya, kenaikan PPN ini dianggap akan menambah beban hidup dari masyarakat Indonesia, terutama bagi kelompok menengah ke bawah yang sangat bergantung pada konsumsi barang dan jasa sehari-hari gitu. PPN ini yang lebih tinggi ini akan meningkatkan harga barang dan jasa yang pada gilirannya dapat mengurangi daya beli dan meningkatkan inflasi gitu. Tentunya adanya kenaikan pajak 12% ini, masyarakat itu kan akan lebih berpikir gitu caranya bagaimana lebih hidup hemat, akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan uangnya gitu, akan lebih memanfaatkan uangnya dengan sebaik-baiknya. Jadi mereka yang berpendapat dan menengah ke bawah akan merasa ini memberatkan kita gitu sebagai manusia, sebagai masyarakat di Indonesia gitu. Adanya kenaikan ini bukan lagi malah menambah pendapatan kita, malah akan menambah beban hidup kita gitu. Biaya hidup kita akan lebih banyak lagi pengeluarannya, akan lebih besar lagi kita mengeluarkan uangnya gitu. Jadi mereka berpikir bahwa adanya kenaikan ini justru akan lebih menyusahkan mereka gitu, akan menyusahkan hidup mereka gitu ke depannya. Bukan menambah kesejahteraan gitu, tapi akan lebih menambah kesusahan lagi gitu. Justru mereka berpikirnya seperti itu gitu ya. Mereka kenapa berpendapat kontra gitu atau menolak adanya kenaikan PPN 12% ini gitu. Selanjutnya itu dampak negatif pada sektor usaha. Tentu saja beberapa pengusaha ini, terutama di sektor UMKM gitu ya, usaha mikro kecil dan menengah ini khawatir nih bagaimana atau bahwa kenaikan PPN menjadi 12% ini akan mempengaruhi demand atau permintaan pasar mereka gitu. Kenaikan harga barang dan jasa akibat kenaikan PPN ini bisa menurunkan volume penjualan yang berpotensi merugikan usaha kecil dan mengurangi lapangan kerja gitu. Jadi mereka berpikir bahwa nantinya dari masyarakat yaitu masyarakat yang tadinya cenderung konsumtif, dengan adanya PPN menjadi 12% ini, mereka mungkin akan lebih berpikir bahwa bagaimana lebih mengefisiensikan uang mereka, mengeluarkan uang yang sedikit gitu, paling sedikit gitu mengeluarkan uang. Jadi mereka akan lebih berhati-hati dan yang punya usaha ini akan lebih memikirkan nih permintaan pasarnya lebih sedikit nih dari biasanya gitu, pembelinya lebih sedikit dari biasanya, dan otomatis di sini juga akan mengurangi nantinya pegawai yang bekerja di usaha itu yang tadinya 5 orang nantinya akan berkurang, bahkan bisa menjadi 2 orang saja atau hanya 1 orang saja, karena yang punya usaha ini juga memikirkan bagaimana kedepannya usaha akan tetap berjalan langsung, kelangsungan usahanya tetap berjalan, dan masyarakat yang bekerja ini juga harus tetap digaji gitu. Tapi kalau misalnya sampai pendapatan atau permintaan pasarnya rendah gitu, otomatis kan pendapatan dari si usaha ini juga akan rendah gitu. Otomatis mereka yang punya usaha juga akan berpikir bagaimana kita akan mendapatkannya. Jadi otomatis mereka akan mengurangi nih pegawainya mereka yang tadinya 5 bisa menjadi 3 atau bahkan menjadi 2 atau bahkan menjadi 1 gitu. Jadi mereka akan berpikir bahwa salah satu atau jalan satu-satunya ya mereka akan mem-PHK mereka gitu, karena mereka juga tidak tahu bagaimana akan meningkatkan pendapatan mereka, meningkatkan permintaan pasar mereka gitu. Adanya kenaikan ini justru lebih menyusahkan mereka, karena ya memang masyarakat berpikir bahwa akan lebih mengefisiensikan uang mereka gitu untuk kebutuhan yang memang tidak diperlukan banget gitu.
akan menjadi yang nanti saja gitu, akan disingkirkan gitu, tidak diutamakan. Mereka akan lebih mengutamakan benar-benar yang kebutuhan memang kebutuhan pokok saja gitu. Nah, selanjutnya pajak ini tidak merata dan kesejahteraannya terancam gitu ya. Pendapat pro yang selanjutnya gitu, yang kontra yang selanjutnya gitu. Jadi di sini mereka berpendapat bahwa banyak nih pihak yang menilai bahwa kebijakan ini akan tidak merata gitu ya, terutama karena PPN ini merupakan pajak yang bersifat regresif gitu ya. Artinya dampaknya ini akan lebih besar bagi mereka yang berpendapatan rendah gitu, berpendapatan di bawah mungkin UMKM gitu ya, UMR gitu. Nah, kelompok masyarakat dengan pendapatan lebih rendah ini akan lebih merasakan dampak yang lebih signifikan gitu ya, akan dari kenaikan harga barang dan jasa yang dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi. Nah, mungkin untuk kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi gitu tidak akan terlalu berasa gitu ya, akan kenaikan pajak penambahan negara menjadi 12% ini, karena mungkin mereka ya berpikirnya itu tidak seberapa dari pendapatan mereka. Tetapi bagi masyarakat yang berpendapatan rendah atau di bawah UMR gitu ya, mereka akan lebih berpikir bahwa kenaikan pajak ini justru akan tambah menyusahkan mereka gitu ya. Kenaikan ini tuh bukan menambah kesejahteraan mereka, justru mereka akan membiayai ini itu akan lebih naik harganya, pembiayaan atau pembelian sesuatu barang itu akan lebih besar lagi kita mengeluarkannya. Jadi mereka akan lebih berhati-hati dalam menggunakan uang, dan mereka juga akan lebih banyak berpikir gitu sebelum mengeluarkan uangnya gitu. Jadi di sini banyak sekali masyarakat yang berpendapatan rendah itu merasa dirugikan gitu ya akan kenaikan pajak 12% ini. Jadi mereka akan berpikir bahwa ini tidak efisiensi buat mereka, ini akan menjadi beban tersendiri buat mereka gitu, bahwa mereka saja pun masih kurang gitu, apalagi untuk membantu pembangunan negara gitu. Akan mereka berpikir ini sangat keras gitu, ini bukan yang efektif gitu, bukan efisien, bukan yang terbaik buat mereka gitu. Jadi mereka berpendapat kontra ini ya karena mereka berpendapatannya lebih rendah, jadi mereka berpikir akan kesulitan nanti ke depannya gitu ya. Mereka jauh berpikir ke depannya bahwa pendapatannya segini dengan pengurangan yang sedemikian rupa nilainya gitu akan sangat memberatkan mereka gitu. Makanya mereka berpikir kontra nih atau menolak adanya kenaikan pajak penambahan negara menjadi 12% itu sendiri gitu. Nah, di sini ada pendapat berikutnya, pendapat yang kontra gitu ya akan kenaikan PPN 12% ini, yaitu sebagian masyarakat merasa bahwa kebijakan kenaikan PPN ini kurang dipahami dengan baik gitu ya, terutama mengenai bagaimana penggunaan dana yang diperoleh dari pihak ini. Ada kekhawatiran bahwa dana yang terkumpul itu tidak akan digunakan secara efektif gitu ya untuk program-program yang langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, yang justru akan meningkatkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah gitu ya. Jadi masyarakat di sini tuh merasa khawatir dan takut akan penggunaan biaya dari pajak kenaikan pajak 12% ini, apakah nantinya akan bisa merata gitu ya, akan bisa tersalurkan dengan baik dan benar gitu ya. Mereka jadi merasa trust issue gitu ya akan pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Kemudian selanjutnya itu peningkatan ketimpangan sosial gitu. Di sini mereka beranggapan gitu atau berpendapat bahwa beberapa kritik menyatakan bahwa kebijakan ini bisa memperburuk gitu ketimpangan sosial, di mana kenaikan pajak akan lebih dirasakan oleh masyarakat yang berada di lapisan ekonomi menengah ke bawah yang selama ini sudah mengalami kesulitan akibat inflasi, kenaikan harga barang dan biaya hidup yang terus meningkat. Nah, sudah masyarakat ini mengalami itu semua dan pemerintah malah akan menaikkan pajak PPN menjadi 12% gitu ya, yang mereka nggak habis pikirnya itu di situ. Jadi mereka merasa menolak kebijakan ini tuh karena alasan tersebut gitu. Nah, jadi secara umumnya gitu ya, kenaikan PPN menjadi 12% ini menimbulkan berbagai pro dan kontra gitu di masyarakat kita sendiri. Bagi mereka yang mendukung gitu ya, kebijakan ini dianggap sebagai langkah penting gitu untuk meningkatkan pendapatan negara, memajukan ekonomi dan memastikan keberlangsungan fiskal Indonesia. Nah, namun di sini juga bagi yang menentang kebijakan ini
dianggap dapat membebani masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan secara ekonomi gitu. Keberhasilan atau kegagalan kebijakan ini itu sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola dan mensosialisasikan kebijakan tersebut, serta memastikan bahwa manfaat dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman pendapat saya tentang kenaikan pajak menjadi 12% itu sendiri. Jadi memang banyak sekali pro dan kontra, dan masyarakat juga masih mengkaji gitu. Apa saja barang yang akan menjadi yang akan dinaikkan gitu nilai pajak menjadi 12%-nya, atau kan semuanya, atau hanya bagi barang-barang mewah saja gitu. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.